Saya Ilham sebagai FF Solution Architect di Central Data Technology. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan bagaimana cara mengintegrasikan FF Big IP versi 17.1 dengan FF Distributed Cloud untuk memproteksi aplikasi dari bot attack. Terdapat dua cara untuk mengintegrasikan Big IP dengan FF Distributed Cloud. Yang pertama, untuk versi Big IP 17.1 menggunakan application ID dan tenant ID dari FF Distributed Cloud. Yang kedua, untuk Big IP versi 14.1 sampai 16.1 dapat menggunakan IX yang merupakan framework untuk melakukan deploy service. Pada kesempatan kali ini, kita akan memulai untuk melakukan konfigurasi pada Big IP versi 17.1. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita harus melakukan akses ke tenant FF Distributed Cloud. Dan selanjutnya kita pilih menu ke Bot Defense. Di bagian Bot Defense kita masuk ke menu Manage dan Application. Lalu kita perlu menambahkan aplikasi dengan cara memilih Add Application. Yang pertama, kita masukkan nama sesuai dengan kebutuhan kita. Pada kesempatan kali ini, saya memberikan nama adalah IBD-3. Untuk application region, karena aplikasi ini akan diproteksi dari serangan bot yang ada di region Asia, kita bisa pilih Asia. Nah, untuk konektor type-nya, kita menggunakan FF Big IP versi 17.0. Dikarenakan Big IP yang sudah kita gunakan untuk lab ini sudah menggunakan versi 17.1. Kita lanjut add protected application. Nah, untuk profilnya saat ini sudah available dengan application name-nya adalah IBD-3. Yang selanjutnya adalah kita masuk ke FF Big IP dengan versi 17.1. Sudah terdapat menu Distributed Cloud Services. Pada bagian Distributed Cloud Services terdapat beberapa pilihan submenu yang kita perlukan pada kali ini adalah Bot Defense. Lalu pilih Bot Defense Profile. Kita create profile baru, di mana profil ini yang nantinya akan digunakan untuk integrasi antara FF Big IP ini dengan FF Distributed Cloud. Profile name yang akan kita gunakan di sini sesuai dengan kebutuhan kita. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan nama IBD3 sama dengan profile name yang ada di Distributed Cloud Services. Nah, untuk parent profile-nya karena kita menggunakan atau kita perlukan adalah Bot Defense, kita pilih Bot Defense yang parent. Service levelnya adalah standar dan application type-nya yang akan kita proteksi adalah aplikasi berjenis website sehingga kita bisa pilih web. Deployment environment-nya kita bisa pilih. Nah, pada kesempatan kali ini aplikasinya dalam scope-nya adalah production. Nah, kita bisa abaikan dashboard link-nya karena nanti ini akan berhubungan dengan dashboard dari FF Distributed Cloud Services dan ini bersifat opsional. Selanjutnya terdapat import API setting. Kali ini kita tidak memerlukan API karena kita mengintegrasikannya dengan menggunakan application ID. Di application ID kita ambil data tersebut di profile Bot Defense yang telah kita buat di Distributed Cloud Services. Kita pilih action di IBD3, kita pilih copy application ID. Nah, lalu kita paste di sini di bagian application ID. Selanjutnya adalah tenant ID. Tenant ID ini setiap dashboard Distributed Cloud Services memiliki tenant ID yang terpisah atau berbeda. Kita pilih tenant ID, lalu kita selanjutnya API hostname. Di API hostname webnya ini kita ambil juga dari IBD3 profile web API hostname. Selanjutnya kita paste di sini dan untuk API key-nya kita ambil di IBD3 juga, copy API key.
Selanjutnya kita paste di API key Big IP. Untuk telemetri header by Big Web-nya ini default karena kita hanya memerlukan application ID, tenant ID, hostname, dan juga API key. Nah, timeout API response-nya kita default yaitu 500 millisecond. Dan pada bagian ini JavaScript insertion configuration. Jadi artinya di sini adalah Big IP diberikan akses untuk menghandle JavaScript injection dan default URI path-nya yaitu /customer1.js. Untuk inject JavaScript in specific URL kita pilih enable. Bagaimana kita bisa mengetahui path yang akan kita gunakan itu formatnya apa atau namanya apa? Kita bisa cek ini adalah salah satu aplikasinya, aplikasi DVWA yang akan kita proteksi. Nah, di aplikasi DVWA ini path-nya adalah /login.php. Nah, kita bisa copy paste di sini atau kita bisa tambahkan /login.php. Kita add. Nah, selanjutnya untuk exclude JS insertion from specific URL ini kita uncheck karena yang akan kita tambahkan di sini adalah /login.php. Nah, kita masuk kepada bagian selanjutnya yaitu protected endpoint di sisi website. Hostnya apa untuk aplikasi yang akan kita proteksi? Kita kembali lagi ke arah website yang akan kita proteksi. Hostnya adalah dvwa.ffdemo. Kita bisa tambahkan secara manual dvwa.ffdemo. Nah, path-nya adalah /login.php. /login.php. Nah, endpoint labelnya kita bisa pilih login atau login page. Nah, di sini untuk login page biasanya menggunakan metodenya adalah post. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui metodenya post? Kita coba akses aplikasi tersebut, kita inspect elemen, lalu pilih network, nanti di bagian username dan passwordnya kita tambahkan. Nanti akan muncul di sini dia menggunakan metodenya post karena akan ada credential yang kita input di situ. Selanjutnya kita pilih. Nah, opsional kita bisa menambahkan hostnya ini menggunakan IP private dikarenakan aplikasi yang kita gunakan tadi biasanya menggunakan IP virtual server. Di bagian local traffic virtual server, dan ini merupakan virtual server DVWA yang akan kita proteksi. Dia menggunakan IP 10.1.10.100. Jadi secara opsional kita bisa tambahkan. Salah satu contohnya adalah seperti ini. Domain path atau domain atau path UI-nya menggunakan /login.php. Nah, kita bisa tambahkan. Nah, kalau kita lihat di sini mitigation action-nya adalah continue. Artinya ketika ada serangan bot, F5 tidak secara langsung melakukan blocking, hanya sebatas monitoring. Pada kesempatan kali ini kita langsung naikkan menjadi mitigation action-nya adalah blocking. Kita pilih hostnya, lalu klik edit mitigation option-nya, kita bisa pilih blocking. Lalu kita add. Begitupun untuk yang menggunakan IP ini, kita bisa pilih juga blocking. Lalu kita add. Nah, untuk blocking responnya kita pilih filer saja secara default. Nanti akan muncul di dashboard web page-nya, nanti akan muncul keterangan bahwa ini gagal ataupun ini di reject oleh F5. Nah, selanjutnya untuk allow list kita tidak akan menambahkan list IP atau list user karena siapapun usernya akan bisa mengakses ke aplikasi ini. Selanjutnya di bagian advanced feature di protection pool-nya kita bisa pilih karena pool yang akan kita proteksi adalah IBD Web Apex Fastcache.net. Kita pilih poolnya, SSL profile-nya kita pilih default menggunakan server SSL yang telah disediakan oleh FFmpeg IP.
Untuk logging publisher-nya kita pilih default menggunakan syslog publisher. Lalu kita pilih finish. Nah, saat ini kita sudah memiliki profil IBD3. Bagaimana kita bisa menambahkan profil ini ke dalam virtual server? Kita masuk ke bagian local traffic, pilih virtual server, lalu masuk ke VS name-nya yaitu dvwavs. Di bagian distributed cloud services tab. Nah, di sini di bagian bot defense kita pilih enable. Profile name-nya adalah IBD3. Lalu update. Nah, pada bagian atau pada Big IP versi 17.1 ini kelebihannya adalah terdapat menu atau path untuk integrasi ke distributed cloud services secara langsung. Seperti itu. Nah, setelah itu kita coba lakukan tes ke arah aplikasi. Kita refresh terlebih dahulu. Ini aplikasi yang sudah kita proteksi. Kita bisa lihat bahwa terdapat JavaScript insertion di sini dengan namanya adalah customer1.js. Nah, ini seperti profile bot defense yang kita create di Big IP dashboard tadi, yaitu namanya adalah customer1.js. Kita bisa coba login ke arah website ini, tetapi kita menggunakan kredensial yang salah untuk melakukan testing bahwa aplikasi ini sudah diproteksi. Kita coba login berulang kali hingga dia akan diblok karena akan diindikasikan sebagai serangan. Sebelum aplikasi ini diblok oleh FF, kita bisa cek di bagian dashboard FF Distributed Cloud Services di bagian monitor. Nah, kita bisa cek terlebih dahulu traffic yang masuk saat ini gitu ya. Kita bisa filter dari 5 menit terakhir. Kita apply. Di sini kita bisa lihat ada 23 transaction total secara keseluruhan. Nah, ini yang masuk yang baru kita coba login. Nah, pada dashboard ini akan ketahuan traffic by kategori, by action, protected application. Nah, secara detail nanti akan dikategorikan traffic tab-nya. Apakah itu human, benign bot, bad bot, telemetry client, ataupun challenge. Gitu. Nah, percobaan login tersebut detailnya kita bisa cek di Traffic Analyzer. Di bagian Traffic Analyzer kita bisa refresh percobaan loginnya. Ini beberapa kali yang sudah kita coba ya. Terdapat proses login di host DVBA FF demo dan beberapa request selanjutnya gitu ya. Mungkin kita bisa coba untuk login ke arah aplikasi. Kembali lagi ke bagian dashboardnya FF Distributed Cloud. Kita bisa filter by region. Aplikasi kita yang kita proteksi regionnya Asia, kita bisa pilih Asia. Filternya di 5 menit terakhir pada jam 10.50 PM sampai 10.55 PM. Nah, ini adalah traffic yang masuk ya ke arah aplikasi. Dia terdapat telemetry client. Kalau detailnya metodenya adalah get, ada yang juga menggunakan post. Add-nya adalah /login.php. Nah, action taken-nya dia belum diketahui actionnya apa, belum melakukan blocking. Tetapi secara detail kita bisa cek ada log yang dia sudah dilakukan blocking terhadap serangan request tersebut. Nah, ini merupakan beberapa akses ilegal gitu ya, yang dikategorikan sebagai bot, yang dia sudah diinjek juga JavaScript. Seperti itu. Nah, secara traffic production nantinya kita bisa cek di bagian bad bot report. Nah, nanti akan ketahuan jika ada traffic yang dikategorikan sebagai bad bot, dia akan muncul di menu ini. Kita bisa filter misalkan beberapa traffic terakhir yang sudah saya coba di 6 jam terakhir, misalkan apakah memang terdapat serangan. Ternyata ada 2 event di sini ya, dan action type-nya sudah dilakukan blocking seperti itu. Nah, ini traffic yang sempat kita coba, dia traffic
ke arah dtwa.ffdemo/login.php seperti itu. Nah, setelah detail akumulasi dashboardnya, kita bisa pilih menu overview. Nah, di overview ini kita bisa filter ya. Secara keseluruhan traffic type-nya ada 54 transaction, traffic by kategorinya ada 72, actionnya dia adalah blocking, dia melakukan blocking sebanyak 2 kali, seperti itu. Nah, misalkan nanti kita coba lagi terhadap user access-nya, kita menggunakan cara kredensial yang tidak sesuai, nanti FF ini akan memberikan respon blocking terhadap aplikasi kita. Nah, transaksinya sudah bertambah, total transaksinya ini masih paling banyak dikategorikan sebagai telemetri klien, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya cara untuk mengintegrasikan FF Big IP versi 17.1 dengan FF Distributed Cloud Services.